Claudia Anggreni Lestari, salah satu mahasiswi Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi sarjana keperawatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasa disebut P3K. Untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, mari kita simak pada video berikut. Setiap aktivitas atau proses pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja mengandung resiko untuk terjadinya kecelakaan kerja, baik yang ringan maupun yang berat. Berbagai upaya pencegahan dilakukan supaya kecelakaan tidak terjadi. Selain itu, keterampilan melakukan tindakan pertolongan pertama tetap diperlukan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, di setiap tempat kerja harus memiliki petugas P3K, atau setidaknya setiap karyawan memiliki keterampilan dalam melakukan pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan kerja maupun kegawatan medik. Tujuan adanya pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja: yang pertama, menyelamatkan jiwa di tempat kerja; yang kedua, memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan; yang ketiga, mencegah terjadinya hal yang lebih buruk pada korban; yang keempat, menenangkan penderita atau korban yang terluka di tempat kerja. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam pertolongan pertama pada kecelakaan: 1. Jangan pindahkan atau ubah posisi orang yang terluka, terutama bila luka-lukanya terjadi karena jatuh. Kita harus pindahkan atau ubah posisi penderita hanya apabila tindakan kita adalah untuk menyelamatkan pasien dari bahaya. 2. Bertindaklah dengan cepat apabila penderita mengalami pendarahan, kesulitan bernapas, luka bakar, atau kejutan. Yang ketiga, jangan berikan cairan apapun kepada penderita yang pingsan atau setengah pingsan. Cairan dapat memasuki saluran pernapasan dan mengakibatkan kesulitan bernapas bagi penderita. Yang berikut, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kecelakaan. Yang pertama, penderita syok atau terkejut. Seseorang mengalami syok, wajahnya akan tampak pucat, tubuhnya dingin dan berkeringat, serta napasnya cepat. Kita akan melakukan penanganan dengan cara yang pertama, usahakan untuk membaringkan dan menempatkan kakinya pada posisi yang lebih tinggi daripada kepala, kecuali apabila terdapat luka di kepalanya. Yang kedua, selimuti tubuhnya agar hangat, tetapi jangan sampai terlalu panas untuknya. Yang ketiga, berikan minuman gula kepada penderita apabila penderita dalam keadaan benar-benar sadar. Yang kedua, tersedak makanan. Berdirilah di belakang penderita, lalu peluklah pinggangnya dengan kedua tangan. Kepalkan tangan Anda dan tekan kepalan tangan pada perut bagian atas, tepat di bawah tulang iga dan di atas pusat. Tarik kuat-kuat kepalan tangan Anda ke arah atas, dan ulangi beberapa kali hingga makanan keluar dari tenggorokan penderita. Yang ketiga, terkena bahan kimia atau serangga mengenai mata. Cara yang dilakukan yang pertama yaitu baringkan korban dan tuangkan air steril ke dalam matanya untuk menghilangkan bahan kimianya. Kemudian kompreslah dengan kain kasa steril dan segera ke dokter. Yang ketiga, jika serangga yang mengenai mata, ambillah dengan ujung sapu tangan bersih. Namun, jika masih terasa tidak enak, segeralah ke dokter. Dan jangan sekali-sekali mengusap mata yang terkena bahan kimia atau serangga dengan tangan telanjang. Yang keempat, sengatan serangga. Sengatan lebah, jika bengkak telah muncul, kompreslah dengan es. Jika korban alergi terhadap sengatan serangga tertentu, segeralah meminta pertolongan dokter. Yang kelima, keracunan. Berilah minuman, baik air mineral biasa, susu, ataupun air kelapa muda, sebanyak mungkin hingga korban bisa muntah, dan segera bawalah ke dokter. Meski demikian, tidak selalu korban muntah. Yang keenam, luka bakar. Cara yang dilakukan yang pertama yaitu alirkan atau siram dengan air biasa atau air mengalir di tempat yang terbakar jika lukanya masih tahap pertama hingga rasa sakit hilang. Jika lukanya sudah melepuh, segera bawa ke rumah sakit. Yang ketujuh, luka lecet, gores, atau tersayat. Cucilah dengan air dan tutuplah luka dengan plester atau band-aid. Namun, jika luka gores atau robek terlalu besar, harus segera ditangani dokter. Yang kedelapan, perdarahan.
Hentikan perdarahan dengan cara menekan luka atau sekitar luka. Tekan terus-menerus. Jangan melepas tekanan tiap sebentar hanya untuk melihat apakah perdarahan sudah berhenti. Apabila setelah diberikan tekanan, perdarahan masih belum berhenti, mungkin nadi atau pembuluh darah balik terputus. Tekanan nadi yang di dekat luka untuk menghentikan aliran dari jantung ke tempat lain. Segera dibawa ke dokter. Yang kesembilan, patah tulang. Cara yang pertama yaitu jangan mencoba mengangkat atau memindahkan badan korban jika belum mahir melakukannya. Yang kedua, jika tulang belakang yang patah, korban hanya boleh diusung dengan hati-hati dalam posisi terbaring di atas alas keras. Yang ketiga, untuk patah tulang rahang, angkatlah rahang bawah hingga gigi atas dan bawah bersatu, lalu diikat dan dibawa ke dokter. Yang keempat, untuk patah tulang tangan atau kaki, gunakan tongkat atau tumpuk koran untuk menyangga dan balutlah sebelum memperoleh pertolongan dokter. Yang ke-10, terkilir. Letakkan bagian tubuh terkilir lebih tinggi dari bagian tubuh lainnya untuk mencegah pembengkakan, lalu meminta pertolongan ahli atau dokter. Khusus untuk lutut yang terkilir, segera bawa ke dokter karena jika ditangani oleh orang yang kurang profesional akan berakibat buruk di kemudian hari. Yang ke-11, gangguan nafas atau bahkan sampai henti nafas. Untuk mengenal gangguan pada sistem pernapasan, digunakan tahap pemeriksaan dan penanganan sebagai berikut.